Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Safi sebagai mahasiswa KKN Undip. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat menu digital di Canva dan juga bagaimana cara mengintegrasikan menu digital tersebut ke dalam web dan diintegrasikan dengan QR code atau barcode. Nah, untuk yang pertama di sini, apabila teman-teman pelaku UMKM sudah mempunyai menu digital, maka tidak perlu untuk mengikuti yang tahap pembuatan menu ini, bisa langsung nanti mengikuti saja yang tahap pembuatan generate QR code. Nah, untuk yang belum mempunyai menu digital, untuk yang pertama, pastikan bahwa device-nya, laptop ini terhubung dengan koneksi internet. Lalu yang pertama untuk teman-teman bisa langsung aja ketik canva.com. Nah, baik, maka akan muncul tampilan seperti yang di layar ini. Nanti ada pilihan dua, apabila teman-teman belum pernah menggunakan Canva, maka bisa daftar dulu untuk akunnya, dan ini aplikasi Canva ini gratis ya teman-teman. Nah, karena saya udah punya akun Canva, jadi saya masuk aja. Nah, ini bisa kalau mudah itu lanjutkan dengan Google saja. Nah, seperti ini. Nah, baik, setelah itu untuk mempermudah dan mempercepat di sini itu sebenarnya aplikasi ini tuh bisa untuk mengedit berbagai macam jenis PowerPoint ataupun itu flyer, menu, terus poster, logo dan sebagainya. Nah, yang di sini yang akan saya terapkan pertama yaitu untuk membuat logo terlebih dahulu. Nah, di sini ada tulisan create a design atau membuat desain baru. Ini bisa diklik. Nah, lalu di sini ada pilihan apa teman-teman mau bikin apa aja. Di sini ada video, logo, flyer, menu, terus Facebook post atau Instagram post. Nah, yang di sini untuk yang pertama kita bikin logo terlebih dahulu. Nah, setelah bikin logo di sini di sebelah kiri ini ada tampilan-tampilan rekomendasi logo yang sudah disediakan oleh Canva. Jadi sebenarnya kalau kita mau pakai langsung pakai juga bisa. Nah, karena semisal saya ambil contoh UMKM untuk snack pasar atau jajan pasar. Nah, di sini ada pilihannya, teman-teman. Jadi bisa milih misal yang berhubungan dengan makanan. Nah, kita bisa ketik food di sini. Maka untuk logo-logonya itu sudah otomatis logo-logo yang berhubungan dengan bisnis makanan seperti itu. Misal di sini kita ketik chef atau kita ketik bakery mungkin ya. Nah, seperti ini juga bisa. Kalau mau pakai yang chef tadi juga bisa. Nah, misal kita menggunakan salah satu saja, misal yang ini. Nah, untuk di sini, misal di sini bisa dimasukkan nama produknya. Misal saya ambil contoh UMKM Bu Eka yaitu jajanan snack pasar. Jadi mungkin namanya izin ya Eka Snack seperti ini. Nah, lalu untuk yang di bawah sini tuh sebenarnya bebas saja, boleh dikasih penjelasan uh, apapun dari UMKM-nya. Mungkin kalau di sini saya beri home made snack. Ini sebenarnya bisa dikreasikan sendiri nanti oleh teman-teman. Lalu jika sudah logonya jadi seperti ini, berikutnya adalah kita membuat menu digital atau menu makanannya. Jadi kita balik lagi ke yang halaman
pertama. Lalu sama tahapnya create design, lalu pilih yang menu yang ini, diklik aja. Nah, setelah itu di sini tuh bakal muncul template atau menu contoh menu-menu yang udah disediakan oleh Canva. Jadi, teman-teman sebenarnya tinggal pilih aja, disesuaikan mana yang paling sesuai dengan produknya yang teman-teman bikin. Jadi mungkin di sini langsung pakai ini aja. Oke, sebentar. Nah, perlu diperhatikan kalau jadi aplikasi Canva ini ada yang memang fitur-fitur yang gratis, namun ada beberapa fitur itu yang kalau kita mau pakai harus berbayar. Nah, seperti contohnya gambar donat ini. Jadi di sini itu ada tulisan Canva-nya ini nggak bisa hilang kalau nanti kita print atau kita download, karena dia merupakan salah satu fitur yang bisa digunakan kalau misal kita berlangganan atau fitur ini tuh berbayar. Nah, sebenarnya dihapus aja atau diganti foto uh, foto produk teman-teman sendiri dimasuk di foto lalu di insert atau dimasukkan ke sini. Misal kita cari foto aram-aram ya. Nah, misal mau ambil foto ini di salin aja gambarnya, terus kita balik ke desain ini. Nah, terus kita bisa kopikan di sini dengan klik CTRL dan V. Nah, kalau semisal kotak begini dirasa kurang menarik, di sini ada bisa dibikin lingkaran. Misal di sini kita ke bagian yang template. Maaf, ke bagian elements, kemudian frame. Nah, di sini tuh ada frame-frame foto, misalnya kita pilih yang lingkaran. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang gambar ini, kita masukkan saja ke sini. Nah, jadi bentuknya ini akan lingkaran dan dirasa lebih menarik. Nah, untuk ini sebenarnya bisa disesuaikan karena tadi kita disesuaikan oleh nama brand. Next ya. Lalu untuk menu-menunya di sini juga disesuaikan saja dengan menu-menu produk teman-teman UMKM, dan untuk harganya sendiri juga disesuaikan. Nah, untuk kalau misal dirasa tulisannya mungkin terlalu kecil, nah ini bisa dibesarkan seperti ini. Atau di sini tuh ada ukurannya. Nah, di sini ukurannya 45, jadi kalau mau dibesarkan bisa mungkin 50. Nah, maka di sini akan besar. Kemudian untuk isinya bisa disesuaikan saja, dan semisal untuk ingin menambah halaman bisa klik ini, bagian ini. Nah, nanti otomatis akan menambah halaman. Mungkin biar untuk mempersingkat waktu, saya akan tunjukkan untuk yang sudah jadi. Nanti kalau sudah dikreasikan sesuai dengan kreasi teman-teman, maka mungkin hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini juga sudah saya kreasikan dan saya sesuaikan. Dan mungkin untuk yang halaman pertama ini adalah foto produk teman-teman dan juga harga-harganya. Untuk yang halaman kedua di sini saya cantumkan untuk nomor pemesanan dan juga alamat. Lalu di sini mungkin juga bisa dimasukkan sosial medianya
kalau misal UMKM teman-teman udah punya sosial media seperti Instagram, Twitter, atau apapun itu bisa dimasukkan di sini. Dan juga sebenarnya teman-teman bisa juga memberi notes kepada pelanggan, semisal harap memesan 3 hari sebelum hari H, atau ada notes tersendiri khusus teman-teman UMKM. Nah, untuk ini sebenarnya bisa dimainkan, jadi nanti contohnya akan seperti ini. Kita ulangin. Ini untuk yang halaman pertama yang ada menu produk dan harganya. Lalu untuk yang halaman kedua ini untuk kontak pemesanannya. Nah, kalau ingin slide-nya bisa dimainkan seperti itu cukup klik yang bagian misal yang foto ini, lalu lalu dianimasikan di sini. Jadi ini berubah. Jadi ini tuh dari bawah ke atas gitu tampilannya. Kalau ini dia kayak menggelinding gitu, bisa dilihat bedanya. Kalau ini dia kayak ngepop gitu, jadi kayak muncul gitu dari dalam keluar. Kalau ini neon itu dia kayak berkedip gitu, gambar arah-arahnya kan berkedip. Nah, itu sesuaikan saja sesuai dengan kreasi teman-teman sendiri. Seperti itu. Mungkin itu contoh untuk aplikasi Canva. Ini nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi. Untuk tutorialnya banyak sekali sudah di Google dan juga di YouTube. Lalu yang berikutnya, kalau misal menu teman-teman ini sudah jadi dan informasinya semuanya sudah dimasukkan, lalu teman-teman bisa klik share yang di pojok kanan atas, atau kita ingin membagikan desain kita ini. Nah, di sini sebenarnya desainnya bisa di-download, tapi di sini saya menyarankan untuk di-share dalam website. Jadi nanti ketika semisal di sini arem-arem ini mungkin ini 15.000. Ini belum saya edit, maaf. Jadi mungkin arem-arem harganya 3.000 ya. Nah, kalau semisal ternyata arem-aremnya lebih kecil lagi ukurannya, jadi mau diturunin harganya jadi 2.000. Itu nanti otomatis kalau semisal kita share di web itu, dia otomatis akan mengganti dengan sendirinya gitu, tanpa perlu kita download lagi. Kalau sampai sini masih bingung, mungkin ini langsung dipraktekkan saja. Jadi ini bisa diklik yang bagian website. Nah, terus untuk web style-nya pilih yang presentation saja. Lalu klik open website. Nah, jika sudah seperti ini, maka di sini tuh di paling atas ini ada linknya. Kita klik satu kali aja, habis itu kita copy. Ya, disalin. Nah, setelah itu menu kita kan udah jadi ini. Nah, sekarang kita tinggal membuat barcode-nya atau QR code-nya. Jadi pertama-tama untuk teman-teman bisa buka modul software modulnya, lalu di sini ada link www.qrcodemonkey.com. Nah, ini bisa diklik aja buat linknya. Maka langsung akan muncul web dari pembuatan QR code. Dan ini untuk pembuatan QR code-nya gratis. Nah, teman-teman bisa kopikan link Canva yang udah tadi kita copy ke sini. Nah, kalau sudah di sini teman-teman bisa kreasikan untuk warna dari QR code-nya, ingin warna merah atau ungu atau biru seperti itu. Tapi saya sarankan ketika ingin yang berwarna itu memilih warna yang gelap, jangan terlalu terang seperti ini, karena ini nanti kadang barcode-nya itu jadi
nggak sensitif lagi ketika di scan. Jadi kalaupun mau berwarna, saya sarankan untuk memilih warna yang gelap. Nah, untuk ini saya menggunakan warna hitam saja. Kemudian untuk apabila teman-teman ingin menambahkan logo di barcode teman-teman, bisa dengan klik add logo image, lalu klik upload image, atau teman-teman bisa menggunakan logo yang ada di bawah sini. Nah, kalau sudah punya logo ini, klik upload image aja. Nah, terus bisa diklik 2 kali. Dan ini akan langsung loading untuk upload logo dari UMKM teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Kalau semisal ingin menghilangkan background, semisal di logonya ini ada backgroundnya dan ingin dihilangkan, bisa klik remove background behind logo. Tapi kalau misal nggak ingin dihilangkan, ya berarti tidak usah di checklist bagian sininya. Kemudian setelah itu untuk ini teman-teman bisa mengkreasikan dari QR code teman-teman itu seperti apa. Nah, kalau sudah, maka teman-teman bisa klik create QR code. Nah, di sini maka akan muncul gambaran QR code teman-teman, nantinya modelnya akan seperti ini. Jika teman-teman sudah setuju, maka teman-teman bisa download QR code-nya. Nah, kemudian untuk QR code yang udah di-download ini bisa dicetak, di print ataupun kita masukkan ke logo kita yang sebelumnya udah kita buat. Nah, ini kalau mau Canva, kalau mau masukkan foto tinggal di drag saja seperti ini. Nah, ini kita jadi satukan grup. Ini juga bisa kita kecilkan. Nah, ini sebenarnya ini dikreasikan saja sesuai dengan kreasi teman-teman. Nah, ini ya dihapus saja. Nah, seperti ini maka sudah jadi dan ini bisa dicetak untuk dicetak stiker untuk ditempel di produk makanan dari UMKM teman-teman seperti itu. Dan di sini itu sebenarnya bisa di macam-macam, bisa QR code juga, pembuatan QR code di sini. Cuman kemarin ketika saya cek itu QR code yang dari Canva ini dia kurang sensitif ketika kita scan. Jadi takutnya nanti orang sulit untuk men-scan barcode yang kita punya. Dan ketika nanti ada perubahan harga, tinggal masuk ke akun Canva teman-teman tadi. Lalu di sini ketika kita refresh itu, maka akan muncul desain-desain terbaru yang kita edit. Nah, tadi yang kita edit kan ada desain ini, nah maka dia akan muncul di sini dan kalau misal mau ganti harganya tinggal klik aja. Misal tadi yang aram-aram ini mau kita ganti harga jadi 2.000 harganya. Nah, cukup ganti di sini. Terus kita refresh. Maka nanti otomatis dari barcode yang udah kita bikin tadi, nggak perlu bikin ulang barcode-nya, karena tadi ini sudah diintegrasikan atau sudah disambungkan dengan website. Jadi nanti otomatis di website-nya itu akan ganti secara otomatis. Nah, ini tadi website-nya. Coba sekarang kita refresh. Nah,
otomatis sudah keganti 2000. Jadi nggak perlu bikin QR code ulang, nggak perlu ngeprint QR code ulang, sudah otomatis keganti kalau misal dihubungkan dengan website. Nah, nanti apabila sudah selesai desainnya, kemudian bisa dicetak seperti ini. Ini ukuran 3x3 dan nanti implementasinya itu bisa ditempelkan di produk packaging atau produk kemasan dari produk makanan ibu-ibu. Nah, seperti ini. Nanti untuk cara scan barcode-nya akan saya tunjukkan setelah ini. Baik, untuk cara yang pertama, teman-teman bisa langsung menuju ke kamera HP bawaan, lalu pilih foto. Nah, kemudian kita arahkan kamera kita ke barcode. Nah, kemudian akan muncul pop-up tulisan QR atau barcode terbaca. Nah, ini bisa diklik aja. Nah, kemudian tunggu beberapa saat, otomatis dia akan beralih ke jendela website dari menu jualan yang sebelumnya sudah dibuat seperti ini. Nah, seperti ini. Itu untuk cara yang pertama, namun untuk beberapa gadget atau ponsel, terkadang untuk kamera HP-nya ini yang bawaan belum dilengkapi fitur untuk membaca QR code. Tapi tenang aja, ada cara kedua, yaitu teman-teman bisa menuju ke aplikasi Chrome atau Google, bisa buka jendela baru. Lalu, nah di sini di kanan sini di sebelah penulisan telusuri atau ketik alamat sini ada mikrofon dan ada logo kamera. Nah, kita bisa klik untuk logo kameranya. Kemudian di paling atas ini ada tulisan menelusuri dengan kamera. Nah, ini kita klik saja juga logo kameranya. Kemudian sama caranya kita arahkan kamera ke logo QR code ini. Nah, di sini maka akan muncul tulisan QR code garis miring BDAFCR. Nah, ini kita klik aja. Dan akan menu jualan kita juga otomatis akan muncul di sini. Mungkin sekian untuk cara penggunaannya.